Bintang film terkenal Lin Mengjiao, skandal foto tidak pantasnya terus memanas, diduga berselingkuh dengan aktor berinisial L. Saat ini video asusila yang tersebar luas telah diunduh ratusan juta kali. Pihak yang bersangkutan belum memberikan tanggapan apapun. Dia keluar. Nona Lin Mengjiao, katanya Anda bertemu pria asing secara sembunyi-sembunyi saat larut malam. Nona Lin Mengjiao, bagaimana penjelasan Anda mengenai hal ini? Nona Lin Mengjiao, apakah benar Anda dengan sukarela menyerahkan diri pada seorang produser? Apakah ini benar? Jangan mengambil gambar. Nona Lin Mengjiao, tolong berikan penjelasan. Kemana saja kamu semalam? Kenapa bau alkohol sekali? Kamu tidak pulang semalaman? Mau jadi apa kamu? Dasar wanita tak tahu malu. Hei sayang, kenapa kamu tidak menjawab telepon semalam? Memangnya kamu pergi kemana? Sudah selesai? Ingin lari begitu saja setelah berbuat? Hah? Siapa kamu? Semalam saja kamu manggilku suamiku, kenapa secepat ini kamu melupakanku? Kamu membiusku? Kalau tidak diberi obat, bagaimana bisa aku tidur dengan bintang besar sepertimu? Lagi pula, melayani orang di tempat tidur dalam industri hiburan, bukankah itu hal yang sangat lumrah? Kamu menjebak dan melecehkanku. Kamu percaya aku berani melapor polisi? Laporkan saja kalau berani. Bintang terkenal Lin Mengjiao berselingkuh dengan pria asing. Jika hal ini terbongkar ke publik, kamu akan menjadi artis yang tercemar dan di blacklist seumur hidup. Kamu menjebakku. Apa kamu mau saat kamu keluar dari sini, aku buat perhitungan sampai kamu tiada di jalanan? Karena aku sudah berani melakukannya, maka aku tidak takut pada balasanmu. Tenang saja, selama kamu tidak bicara, kejadian ini tidak akan pernah terbongkar. Jauhkan tangan kotormu. Di televisi, kamu tampak sangat anggun. Ternyata, kamu sungguh tak tahu malu. Kamu sungguh terlalu agresif tadi. Kamu licik. Kamu sampah. Aku sudah mengambil banyak fotomu. Jika kamu berani lapor polisi, aku akan menyebarkan foto-foto ini di internet. Biar semua orang melihat kelakuan memalukanmu. Istriku, lihat ini. Bagus tidak? Hari ini adalah peringatan ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Biar aku pakaikan padamu ya. Artis populer Lin Mengjiao, pagi ini tertangkap kamera sedang berada di kamar hotel bersama pria asing, dan banyak foto tidak pantas miliknya tersebar. Citra gadis polosnya di layar kaca hancur seketika. Netizen sedang ramai membicarakan skandal runtuhnya reputasi ini. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Apalagi yang perlu dijelaskan? Kamu selingkuh di belakangku dan mengkhianatiku, iya kan? Siapa pria simpanan itu? Apa kamu berhubungan dengan salah satu sutradara? Aku tidak melakukannya. Tidak melakukannya? Kemari kamu. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Suamiku, dengarkan penjelasanku dulu. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang mengkhianatimu. Jangan banyak alasan lagi. Cepat pergi dari sini. Aku tidak melakukannya. Orang-orang bilang dunia artis itu kacau. Sekarang kami benar-benar menyaksikannya sendiri. Bagaimana wajah anakku akan ditaruh nanti? Dasar wanita tak tahu malu. Pergi. Lin Mengjiao, ayo kita cerai. Lin Mengjiao tidak tahu malu. Wajahnya penuh operasi plastik. Suaminya cuma mau barang bekas. Aku jadi benci dia sekarang. Lin Mengjiao naik daun karena jual diri. Cepat berlutut dan minta maaf. Aduh, Jiao. Sekarang seluruh internet menghujatmu. Aduh, semua pengiklan membatalkan kontrak denganku. Kedepannya aku harus menghadapi ganti rugi dalam jumlah besar. Ada kemungkinan aku akan dicekal. Guyun bahkan minta cerai dariku. Cerai? Atas dasar apa Guyun melakukan itu? Kalau bukan karena koneksimu, apa dia bisa jadi seperti sekarang? Setelah kejadian seperti ini, pria manapun pasti akan emosi. Aku memahaminya. Guyun jelas ingin membuatmu pergi, tanpa sepeser pun. Orang ini benar-benar kejam. Omong-omong, kamu pergi kemana semalam? Aku mabuk semalam, lalu dijemput pulang oleh pacarku. Coba saja semalam kamu ada di sini. Jiao, maafkan aku. Ini salahku. Aku lebih mementingkan asmara daripada teman. Tapi sekarang, kita harus menyelesaikan masalah hubungan masyarakatmu. Jika tidak menemukan kebenaran dari kejadian ini, kamu akan dicekal dari dunia hiburan. Tapi sekarang videonya sudah tersebar di internet. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
Jauh-jauh, apa kamu menyinggung seseorang? Aku tidak tahu. Aduh, jangan panik, tenanglah. Aku akan menelepon Fang Kai. Dia ahli keamanan siber. Aku akan menanyakannya padanya. Sister Pei, orang yang mengunggah video itu menggunakan peladen proxy. Peladennya ada di Amerika Serikat. Tapi aku sudah melacak riwayat jelajah terakhirnya. Dia ada di kota ini. Cepat cari orang itu sekarang. Pasti masih ada video lain di ponselnya. Sekarang lokasinya ada di alun-alun Triumph. Ayo, kita tangkap dia. Ayo. Apa itu dia? Benar. Dasar kau lelaki mesum. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Kalian bisa berurusan dengan hukum kalau begini terus. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruh. Aku hanya tergoda melihat kecantikanmu, hanya ingin menghabiskan malam bersamamu saja. Aku ingin tahu seberapa keras kepala dirimu. Aku akan bicara. Aku juga hanya menerima uang untuk bekerja, tujuannya agar media menjatuhkan namamu. Apa kamu melakukan hal yang tidak sopan padaku? Kamu itu bintang terkenal, mana berani aku. Siapa yang akan percaya ucapanmu itu? Sebenarnya, aku sangat ingin, tapi aku memiliki masalah kesehatan pribadi yang tidak memungkinkan. Katakan padaku, siapa orang yang mengendalikanmu dari belakang? Seorang wanita misterius, nama akun WeChat miliknya adalah Sang Penguasa. Apakah bentuk tubuh seorang bintang itu bagus? Iya, bagus. Dasar kau orang aneh. Kirimkan sisa videonya padaku. Akan kukirimkan ke media, agar beritanya semakin memanas. Siapa kamu? Siapa kamu? Kak Jiao, aku sudah menemukannya. Lokasi panggilan telepon itu menunjukkan area Villa Teluk Lanhai. Itu di sekitar rumahku. Alamat IP dari panggilan keluar menunjukkan itu berada di kediaman Kak Jiao. Mungkinkah itu Guyun? Aku tidak tahu, tapi aku harus menyelidiki masalah ini dengan tuntas. Aku hanya melakukan tugasku karena dibayar untuk menyuruh media menjatuhkan reputasimu. Apakah kamu melakukan hal yang tidak senonoh padaku? Dasar wanita kejam. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini lagi? Kamu kan seorang bintang, mana mungkin aku berani melakukannya? Masih ingin menikmati video perselingkuhanmu? Kenapa? Masih ingin mempelajari cara baru, begitu kan? Sudahlah, diam saja. Dasar kamu wanita rendahan yang berselingkuh. Pantas saja kamu tidak bisa memberikan keturunan. Apa ini karena kamu terlalu sering membuang bayi-bayi itu? Ibu, bisa tidak ibu tenang sedikit? Istriku, sepertinya aku telah salah paham padamu dan membuatmu menderita. Aku sungguh sangat mencintaimu. Karena itulah, aku khilaf hingga memukulmu. Dengar, bisakah kamu memaafkanku? Suamiku, semuanya sudah berlalu. Mari. Sayang, aku pergi lari malam dulu ya. Istirahatlah lebih awal. Jangan sentuh aku. Peluk saja istrimu sana. Terhadapnya, aku sudah tidak punya perasaan lagi sejak lama. Lalu antara aku dan istrimu, siapa yang lebih hebat saat bersama? Tentu saja itu tidak perlu ditanyakan lagi. Suamiku? Ya, Kenapa baru pulang selarut ini? aku baru lari malam 5 km supaya tubuh tetap sehat. Kenapa bau parfumnya sangat menyengat? Merek apa yang kamu pakai? Mungkin itu wangi sabun mandinya. Suamiku. Hmm? Jangan pernah bermain gila di luar sana. Nanti bisa kena penyakit. Luna, sudah berapa lama kamu bekerja jadi pelayan di rumahku? Sudah setengah tahun. Lakukan saja tugasmu dengan benar. Jangan melewati batas. Aku hanya seorang pelayan, hal aneh apa yang bisa kulakukan?
Begitu ya? Wangi parfummu cukup enak. Bahkan tercium juga di tubuh suamiku. Mungkin karena aku terlalu dekat dengan presidenku, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Ingin mengambil posisiku, kamu masih terlalu naif untuk itu. Sayang, apakah kamu merasa keberatan dengan Luna? Tentu saja tidak. Hari ini dia datang menemuiku dan berkata, kamu memperingatkannya agar tidak mencoba merebut posisimu. Apa maksudnya itu? Kamu tidak mungkin curiga kalau aku ada main dengannya, kan? Dia hanya seorang pengasuh, kenapa harus begitu peduli? Masalahnya, yang aku pedulikan itu adalah kamu. 2 hari terakhir ini, emosimu sepertinya sedang tidak begitu stabil. Aku hanya tidak ingin kamu berpikir yang tidak-tidak. Tidak akan, suasana hatiku sangat baik sekarang. Guyun berselingkuh. Siapa? Pengasuh di rumahku. Aku akan segera pergi memberinya pelajaran. Duduklah dulu. Tapi keadaannya pasti tidak sesederhana itu. Aku ingin menyelidikinya. Apakah kamu punya bukti untuk membuktikan Guyun berselingkuh? Mereka pergi memesan kamar hotel, dan aku sedang berada di depan pintu saat itu. Kamu sanggup menahan itu? Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah membuat perhitungan dengan pasangan hina itu. Keinginan Guyun pasti tidak sesederhana sekadar ingin menceraikanku. Si pengasuh itu hanyalah wanita tak tahu malu. Kurasa Guyun pasti punya rencana besar. Sayang, belakangan ini aku belajar beberapa gerakan baru. Apa kamu ingin mencobanya? Dasar wanita penggoda, ternyata keahlianmu cukup banyak juga ya. Sayang, sepertinya ada orang di luar. Ada orang? Tidak ada kok. Kamu jangan berprasangka buruk terus. Ayo lanjut, kita lanjut saja. Sayang, aku berangkat kerja dulu, ya? Iya, berangkatlah. Bibi, cobalah ini. Ini khusus saya buatkan untuk Anda. Masakan Nana lumayan enak. Tidak seperti seseorang. Memasak pun tidak becus. Kemarilah. Makanan ini tidak sesuai dengan seleraku. Kembali ke dapur dan buat ulang. Kalau tidak sesuai seleramu, ya jangan makan. Banyak mau sekali. Soal kamu menamparku itu, aku belum membuat perhitungan denganmu. Apa? Kamu mau memukulku? Ayo, sini. Pukul aku, pukul saja aku. Menantu berani memukul ibu mertua? Aku rasa kamu benar-benar ingin memberontak. Bibi, Kak Jiao, tolong jangan bertengkar karena masalah kecil ini. Apapun yang kalian ingin makan, saya akan buatkan ulang sekarang juga. Tidak usah makan lagi, aku sudah kenyang. Lihatlah itu. Sudah 5 tahun menikah, tetapi tetap tidak bisa memiliki anak. Siapa tahu dia memang bermasalah di sana. Bahkan anjing yang kupelihara saja, sudah bisa melahirkan anak. Jangan marah lagi. Kalau Kak Jiao tidak bisa memiliki anak, biar aku saja yang melahirkan anak untuk Anda. Nana, asalkan kamu bisa hamil, aku berjanji, akan memberimu status yang jelas. Mari. Ini adalah barang dari Guyun yang dia minta untuk kuberikan kepadamu. Hiduplah dengan baik bersama putraku dan lahirkan seorang putra yang sehat untukku. Ayo, mari makan. Sayang, aku menunggumu di hotel ya. Cepatlah datang. Pakailah setelan yang paling aku sukai itu, dan tunggu aku setelah membersihkan diri. Permisi, di kamar mana tuan yang tadi itu menginap? Mohon maaf, Nona, ada peraturan di hotel ini. Saya tidak boleh memberikan informasi tamu kepada Anda. Baiklah, kalau begitu aku akan mencarinya sendiri ke atas. Kapan kamu akan menceraikan istrimu? Jangan terburu-buru. Semuanya sudah diatur dalam rencana. Aku tidak ingin terus sembunyi-sembunyi seperti ini lagi. Begitu tidak sabar ingin menggantikan posisinya? Halo, saya ingin membuat laporan. Di Hotel Kinhan ada yang sedang melakukan tindakan tak senonoh.
Sayang, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kenapa justru kamu yang ada di sini? Oh, tadi aku datang ke sini bersama klien untuk membicarakan bisnis. Ternyata dia ada urusan mendadak dan sudah pergi lebih dulu. Kalau kamu sendiri? Aku melihat mobilmu ada di depan, makanya aku masuk untuk mengecek. Baiklah, ayo kita pulang saja. Boleh saja. Sayang, aku bisa memaafkan kesalahanmu, tapi kamu harus jujur padaku. Apa kamu masih curiga aku punya hubungan gelap dengan Luna? Aku bahkan belum menyebutkan siapa orangnya, tapi kamu sudah mengakuinya? Apa kamu pikir aku tidak bisa membaca pikiranmu? Duh, bisakah kamu tenang sedikit? Aku dan dia sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Sayang, aku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Asalkan kamu mau berkata jujur, aku akan melupakan masa lalu. Istriku, aku sangat mencintaimu. Beraninya kamu meragukanku? Aku sungguh tidak menyangka kalau kamu ternyata tidak mempercayaiku. Aku lebih baik curiga kalau kamu yang punya orang lain di luar sana daripada aku harus membiarkan kamu meragukan perasaanku padamu. Sayang, aku bersalah. Ayo kita bersiap untuk tidur, ya. Sayang, kamu harus percaya padaku. Aku hanya mencintaimu seorang. Hah? Sayang, aku akan ke ruang tamu untuk mengambil air. Sekalian menyeduh teh penenang untukmu. Pergilah. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya meninggalkan tanda di leherku. Apa kamu ingin menghabisiku? Aku tidak bermaksud begitu. Kamu sengaja ingin membuatku tamat, kan? Wanita sampah. Guyun, aku mengaku salah. Kamu tahu kalau salah, hanya segitu penyesalanmu. Bagus kalau sadar. Sederhananya, kamu hanyalah wanita simpananku. Sejujurnya, kamu tak lebih dari seekor peliharaan bagiku. Kedepannya, jangan sekali-kali berani bersikap licik padaku. Guyun, aku salah. Sayang, sini. Minumlah teh ini. Ini bisa membantumu tidur. Hah? Terima kasih suamiku. Iya. Kenapa di luar tadi berisik sekali? Oh, televisi di ruang tamu menyala, tapi sudah aku matikan. Drama apa sih yang sampai seberisik itu? Drama tentang pelakor yang dihajar. Suamiku, Ya? apakah pakaianku ini terlihat bagus? Bagus kok. Istriku ini, pakai apapun selalu terlihat cantik. Kalau begitu, aku akan berikan satu set untuk Luna juga. Untuk apa? Dia tidak pantas memakainya. Lagi pula, fisiknya tidak sepertimu. Aura kecantikannya juga tidak sepertimu. Nana, ada apa dengan mulutmu? Tidak apa-apa. Bibi, aku tidak sengaja terbentur. Apa ini karena perbuatan Guyun? Aku akan pergi mencari dia untuk perhitungan. Tidak, Bibi. Ini salahku. Anak nakal Guyun itu sungguh terlalu kasar. Nana, biar aku yang mewakili Guyun meminta maaf padamu. Bibi, jangan katakan apapun lagi. Kak Jiao dan Guyun sudah datang. Kemarilah sayang, coba lihat hidangan hari ini. Apa sesuai dengan seleramu? Tidak sesuai seleraku. Makanan ini kalau tidak kasinan ya hambar. Kak Jiao, kamu ingin makan apa? Aku akan membuatkannya untukmu. Makanannya tidak penting. Yang penting adalah aku merasa jijik melihatmu. Lalu, apa maumu? Coba saja melotot padaku lagi kalau berani. Jiao, kamu sengaja mencari masalah, ya? Nana sudah susah payah memasak setiap hari, tapi kamu masih saja pilih-pilih ini itu.
Ibu, aku ini menantumu. Kenapa ibu terus-menerus membela pelayan ini? Apa ibu tidak bisa membedakan mana yang lebih penting? Menurutku masakan Nana sangat enak. Kalau kamu tidak suka makan, pesan saja makanan dari luar sendiri. Nenek Song, bicaralah lebih sedikit. Sayang, apakah ada yang salah dengan masakan Luna? Begini saja, katakan padaku. Aku akan memintanya memperbaikinya. Tidak ada yang salah dengan masakannya. Aku hanya merasa tidak senang melihatnya. Aku tanya padamu, jadi ganti pelayannya atau tidak? Tidak akan ganti. Kamu sudah menikah 5 tahun, tapi belum juga memberikan cucu bagi keluarga ini. Aku tidak menyingkirkanmu saja, sudah merupakan kemurahan hati dariku. Bu, bisa tidak ibu berhenti bicara sejenak? Aku pembuat keputusan di rumah ini. Nana tidak boleh pergi. Usir wanita ini sekarang juga. Kamu sengaja melakukannya kan? Aku memang sengaja. Kali ini hanya air dingin. Lain kali siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Berani sekali kamu bersikap kurang ajar. Kak Jiao, Bibi, tutup mulutmu. Sudah, berhenti bertengkar. Sayang, begini saja. Setelah kita menemukan pengasuh yang cocok, kita akan memecatnya. Bagaimana? Tidak bisa. Nana harus tetap di sini. Baiklah, sekalian saja pulangkan ibumu ke kampung halaman. Sudah tua, tapi bicaranya kasar. Hanya membuat orang kesal di sini. Aku ini ibu mertuamu. Jaga ucapanmu. Seharusnya kamu yang menjaga ucapanmu. Asal tahu saja, kalau suatu saat aku tidak senang, kamulah orang pertama yang akan kuusir keluar. Dasar wanita sampah yang banyak maunya. Guyun, dia ingin mengusir ibumu. Cepat beri dia pelajaran. Dia adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Bu, kalau ibu terus bersikap seperti ini, bahkan aku pun tidak bisa membelamu lagi. Aku tidak peduli. Pokoknya ibumu ini sudah dihina. Kamu harus membalaskan dendamku. semua ini bermula karena aku. Lebih baik aku pergi saja. Nana, duduk. Selama ada Bibi di sini, aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhmu. Jangan merasa senang dulu. Kalau bukan karena kamu wanita tak tahu malu yang selalu bertindak seenaknya, mana mungkin dia curiga. Kamu itu laki-laki? Tapi istrimu sendiri saja tidak bisa kamu atur. Ma, apakah kamu benar-benar mengira Lin Mengjiao itu orang yang mudah ditindas? Semua pencapaianku hari ini, semuanya bergantung pada sumber daya miliknya. Kalau kalian berdua terus membuat masalah seperti ini, pergi saja kalian dari sini. Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Nak, kamu mau pergi kemana? Kantor. Bibi, aku tidak akan membiarkanmu dihina begitu saja. Wanita hina ini, cepat atau lambat aku akan memberinya pelajaran. Aduh, Presiden Gu, suasana hatimu sangat buruk hari ini. Berpakaian sangat tertutup seperti ini, kamu membuatku sangat kesal. Sana ganti pakaian itu. Sepertinya kamu sedang butuh pelepasan. Nanti kita pergi ke hotel untuk membantumu menenangkan diri. Kenapa harus ke hotel? Memangnya di sini tidak bisa? Aduh, di luar masih ada orang. Tahanlah dirimu sedikit. Tidak apa-apa. Guyun, aku pasti akan membuatmu menerima balasannya. Dasar wanita kejam, beraninya kamu ingin menghabisiku. Kak Jiao, aku salah. Kumohon ampuni aku. Dasar wanita hina, pergilah ke neraka. Di mana Nana? Dia sudah tiada. Dasar kamu kriminal. Aku akan lapor polisi. Kamu bersekongkol dengan orang luar untuk menjebak menantumu sendiri? Orang sepertimu juga harus diberi pelajaran. Sayang, dengarkan aku dulu. Ini bukan salahku. Itu semua adalah rencana mereka. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Suamiku, tidak apa jika kamu mencari wanita lain di luar sana, tapi kamu membiarkan ibumu bekerja sama dengan pengasuh untuk mencelakaiku. Kamu lebih rendah daripada binatang. Sayang,
Lagi pula sekarang mereka semua sudah tiada. Aku juga tidak akan lapor polisi. Mari kita hidup baik-baik mulai sekarang. Bagaimana? Kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Salah satu dari kita harus pergi selamanya. Jika tidak menghabisimu, bagaimana aku bisa bangkit kembali? Kamu menggenggam semua aset dengan sangat erat. Bukankah itu semua hanya untuk menjagaku? Tanpaku, kamu hanyalah pria miskin. Sampai tiada pun aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu aku akan menghabisimu. Istriku, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, suamiku. Tidurlah, aku tidak apa-apa. Baiklah, cepat tidur ya. Kak Jiao, aku sudah menyelidikinya. Sebelumnya nomor ini sudah dinonaktifkan, tapi nomor ini terdaftar secara resmi atas nama Luna. Selain itu, nama akun pembayarannya adalah Song Kaixia. Luna adalah asisten rumah tangga di rumahku. Song Chaixia adalah ibu mertuaku. Ibu mertua dan asisten rumah tangga bekerja sama untuk mencelakai menantu sendiri? Sungguh perbuatan yang sangat kejam. Semua bukti ini sudah aku kirimkan ke emailmu. Kak Jiao, lapor polisi saja. Aku merasa Guyun tidak sesederhana hanya ingin menceraikanku. Aku ingin mengamatinya lebih lanjut. Jiao, sebaiknya kamu bercerai saja langsung. Jangan menyiksa dirimu lagi. Guyun bukan siapa-siapa tanpamu. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana sendiri. Aku sedang memasak. Istriku tidak ada di rumah. Tidak akan ada yang mengganggu kita. Sayang sekali. Hari ini aku sedang datang bulan. Baiklah. Kalau begitu aku akan mencari wanita lain saja. Beraninya kamu? Kenapa aku tidak berani? Tahukah kamu, bicara seperti itu kepadaku membuat amarahku memuncak. Kak Jiao, apa yang ingin Anda makan? Saya akan masakkan untuk Anda. Terserah, asalkan tidak ada racunnya. Kak Jiao, Anda sungguh pandai bercanda. Nana, tahukah kamu betapa hinanya menjadi wanita simpanan? Hal paling memalukan bagi wanita simpanan adalah mencoba mengambil posisi orang lain di sembarang tempat, tidak mengerti aturan, dan tidak tahu malu. Kak Jiao, Anda bicara seperti orang berpendidikan ya. Lain kali, bersihkan mulutmu baik-baik. Terlalu banyak mengonsumsi barang murahan bisa membuatmu sakit. Sayang, aku ke ruang kerja dulu untuk mengurus dokumen. Katakan, ada apa mencariku? Lin Mengjiao pasti sudah tahu tentang hubungan kita. Hari ini dia bahkan menghinaku. Bukankah itu karena kamu terlalu banyak tingkah? Kalau kamu tidak meninggalkan bekas ciuman ini padaku, mana mungkin dia bisa tahu? Apa kamu mencintainya atau mencintaiku? Kecilkan suaramu. Bisakah kamu pedulikan perasaanku sedikit saja? Aku tidak ingin hubungan kita selamanya tidak bisa terungkap. Aku peringatkan kamu lagi. Untuk terakhir kalinya, kecilkan suaramu. Kalau tidak, aku akan memberi pelajaran padamu. Lakukan saja. Hajar saja. Toh ini bukan pertama kalinya kamu kasar padaku. Aku bilang kecilkan suaramu. Kecilkan suaramu. Dengar tidak kalau aku suruh kamu penurut? Hah? Dengar. Begitu dong baru penurut. Ah. Hari ini, aku ingin mengumumkan sebuah kabar kepada kalian semua. Apakah kamu ingin mengusirku kembali ke kampung halaman? Aku hamil. Benarkah itu? Jiao Jiao, kamu hamil? Ini benar-benar luar biasa. Keluarga-keluarga Gu akhirnya punya penerus. Kak Jiao, sungguh selamat untukmu ya. Suamiku. Ya. Apa kamu tidak senang?
Mana mungkin tidak? Aku hanya baru mengetahui kabar ini secara tiba-tiba. Ini sangat mengejutkan. Sampai aku tidak bisa bereaksi. Ya, benar sekali, Jiao Jiao. Dulu sikap ibu kurang baik, mohon dimaafkan ya. Oh, itu semua akan demi kebaikan rumah tangga ini. Ibu, beberapa waktu lalu emosiku sedang tidak stabil karena hamil. Tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Jiao Jiao, baguslah kalau kamu tidak menaruh dendam. Mana mungkin aku dendam? Sayang. Akhirnya kita punya anak sendiri. Sayang, jadi selama masa kehamilan aku ini, kamu jangan berani-berani bermain di belakang, ya. Mana mungkin. Jangan bicara sembarangan begitu. Mari ku bantu istirahat. Pelan-pelan saja. Bagus sekali. Nana, buatkan apapun makanan yang diinginkan oleh Jiao Jiao akhir-akhir ini. Turuti saja kemauannya. Emosinya selama hamil memang tidak stabil. Kamu harus selalu mengikutinya. Jangan membantah. Layani dia dengan baik, sampai cucuku lahir. Bibi, saya pernah bilang pada Anda bahwa saya juga bisa hamil dan melahirkan. Kemana saja kamu selama ini? Sekarang baru terpikir untuk hamil? Bagaimana aku bisa memberimu status hukum? Diberi kesempatan tapi tidak becus? Kamu memang layak jadi selingkuhan. Bibi, Anda melupakan semua janji Anda begitu saja. Bukankah ini terlalu cepat berubah? Bukankah dulu Anda ingin aku menjadi menantu Anda? Biar ku tegaskan padamu. Sekarang, bahkan jika kamu hamil sekalipun, bayi itu harus tetap dibuang. Apa kurangnya aku dibandingkan Lin Mengjiao? Jadi wanita simpanan saja tidak becus? Masih berharap jadi istri sah? Selagi Jiao Jiao sedang hamil, layani putra dan cucuku dengan baik. Selebihnya, jangan pernah memikirkannya. Nana, ambilkan aku air. Aku ingin merendam kaki. Baik, Kak Jiao. Kak Jiao, coba cek suhu airnya. Cuci kakiku, membungkuk tidak baik untuk bayiku. Kenapa? Kamu tidak mau? Kalau begitu, biar aku panggil ibu mertuaku saja. Tidak, aku mau. Pintar, cuci sampai bersih ya. Nana, pergi potongkan buah untukku. Apa-apaan ini? Asam sekali. Nana, ambilkan aku segelas air. Dasar wanita tak tahu malu. Aku akan memberikan sedikit rasa untukmu. Kak Jiao, airnya sudah datang. Apa yang kamu tambahkan ke dalam air ini? Saya hanya menambahkan sedikit gula. Saya tahu Anda sangat suka minuman manis. Sekarang buatkan saya salad buah. Saya lapar. Baik. Bagaimana? Enak bukan air ludahku? Wanita kejam. Wanita hina, aku punya banyak cara untuk membuatmu menderita. Kenapa kamu ini? Kak Jiao, sepertinya akhir-akhir ini aku makan makanan yang kotor. Jadi aku merasa agak mual. Lain kali jaga kebersihan dirimu baik-baik. Ya. Oh, benar juga, aku baru saja dari toilet, dan aku lupa menyiramnya. Ingat untuk menyiramnya untukku. Hormonku sedang tidak seimbang belakangan ini, sehingga kotoranku sedikit berwarna kuning. Jangan lupa sekalian sikat klosetnya sampai bersih. Duh, Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. kamu memintaku datang dengan terburu-buru? Sebenarnya ada urusan apa? Pernikahan ini, apa kamu sebenarnya tidak ingin bercerai? Aku pasti akan bercerai, tapi tidak sekarang. Aku sudah muak berada di rumah ini. Lin Mengjiao setiap hari memperlakukanku seperti anjing, memerintahku sesuka hatinya. Kesabaran kecil itu penting demi rencana besar, kamu paham? Lalu apa lagi yang kamu tunggu? Aku harus memindahkan aset perusahaan terlebih dahulu. Jika tidak, saat cerai aku harus memberinya separuh hartaku. Apapun yang dia mau, berikan saja padanya. Uang yang kucari dengan susah payah. Atas dasar apa aku harus membaginya dengan dia? Lagi pula,
tanpa uang, dengan apa aku bisa bersamamu? Aku tidak peduli. Yang kupedulikan adalah bersamamu. Aku peringatkan kamu, jangan membuat kekacauan. Ikuti saja rencanaku. Kalau begitu cepatlah. Ada lagi? Tidak ada. Istriku? Istriku? Aku pulang. Sayang, apa kamu sangat sibuk belakangan ini? Setiap malam kamu pulang sangat larut? Tidak apa-apa. Bukankah ini demi kamu dan bayi kita? Sayang, kamu baik sekali. Perselingkuhan dalam pernikahan. Selama memiliki bukti sah, Anda bisa mengajukan gugatan cerai dan mendapatkan keuntungan dalam pembagian harta. Jika pihak lawan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Anda bisa menuntut ganti rugi atas tekanan batin. Jika ada niat untuk memindahkan harta bersama, dia mungkin mendapat bagian sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Aku akan menghubungimu lagi kalau ada urusan. Hubungi saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Jauh-jauh, apa kamu ingin membuat Guyun pergi tanpa sepeser pun? Atau ingin menghabisi pengasuh kecil itu? Katakan saja, aku dan Fang Kai akan membantumu. Kak Jiao, aku ingin mendengar pemikiranmu. Guyun juga ada hubungan gelap dengan akuntan itu. Jadi menurutku pasti ada masalah dalam urusan keuangan ya. Apa kamu punya buktinya? Aku sudah memasang kamera pengawas di seluruh penjuru perusahaan. Jauh-jauh, lalu apa rencana selanjutnya? Mencegah dia memindahkan asetnya. Setiap malam kamu pulang sangat larut. Apa kamu tidak takut istrimu curiga? Wajar saja bagi seorang pria untuk bekerja lembur sampai malam. Bukankah itu hal yang sangat normal? Kamu pasti punya banyak wanita di luar sana. Dengar, di perusahaan hanya ada kamu seorang. Kamu memintaku mengurus dana-dana itu? Itu sangat mencurigakan seperti pemindahan aset. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu kerjakan dengan baik. 2 miliar? Kamu ingin mencairkan 2 miliar dolar? Dan menghindari pengawasan juga? Ini bukan masalah yang mudah. Katakanlah, berapa yang kamu mau? 200 juta. Berikan saya 200 juta dolar. Maka saya akan membantu melancarkan bisnismu. Kamu benar-benar sangat rakus ya. Sayang, coba pertimbangkanlah sebentar. Setelah urusan ini selesai, aku akan memberimu 200 juta dolar. Tetapi dalam waktu 15 hari. Semua urusannya harus beres dan bersih. Baiklah. Kak Jiao, mengapa kamu datang ke sini? Seharusnya kamu beritahu aku agar aku bisa turun untuk menjemputmu. Tidak apa-apa. Aku kesini untuk mengantarkan makanan untuk Presiden Gu. Presiden Gu sungguh beruntung. Wah, omong-omong, apa kamu baru-baru ini melihat berita? Berita apa? Ada perusahaan penipu yang baru saja tertangkap. Dengar-dengar, akuntan yang terlibat dalam kejahatan itu dihukum lebih dari 20 tahun. Sayang sekali, padahal usianya baru 20 tahunan. Benarkah? Nanti akan aku lihat. Oh ya, apakah kamu punya waktu luang malam ini? Bagaimana kalau makan malam bersama? Laporan keuangan perusahaan belum selesai dikerjakan. Sepertinya aku harus lembur sampai larut malam. Mungkin lain kali saja ya. Restoran Sulin, sampai jumpa jam 7. Beri aku 200 juta dolar, maka aku akan membantumu membersihkan uang itu. Anda datang ke sini untuk menyalahkan saya, kan? Dana sebesar itu pada dasarnya adalah operasi ilegal. Jika tidak hati-hati, Anda bisa mendekam di penjara selamanya. Apa maumu? Kerjasama. Kerjasama bagaimana? Aku ingin kamu melaporkan keuangan yang sebenarnya ke kantor pajak. Melakukan hal ini akan menghancurkan perusahaan. Lagi pula kamu adalah pemegang saham terbesar. Hal ini hanya akan membawa kerugian besar tanpa ada keuntungan. Anda tidak perlu khawatir soal itu. Aku juga tidak akan membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. Guyun, dia tidak akan membiarkanmu mendapatkan uang itu. Dia hanya akan menjadikanmu kambing hitam. Simpan uang ini. Lakukan saja apa yang kukatakan. Kak Jiao, masih ada hal lain yang ingin kukatakan kepadamu. Aku takut kamu akan mencari masalah denganku nanti. Soal hubungan gelapmu dengan Guyun, aku anggap tidak pernah melihatnya. Kamu jamin tidak akan mengusikku? Tenang saja, jangan khawatir.
Setuju? Sayang, apakah kamu pernah berpikir untuk menceraikan aku? Tidak. Masih ingatkah? Apa yang kamu katakan saat melamarku dulu? Aku bilang, kelak setelah aku kaya, aku akan membiarkanmu menjalani hidup yang baik. Lalu apakah kamu sudah mewujudkannya? Lin Mengjiao, aku akan membuatmu kehilangan anak dalam kandunganmu itu. Kemari, Jiao Jiao. Minumlah sup ayam ini untuk menyehatkan tubuh. Ini baik untuk cucu laki-laki di dalam perutmu. Aduh, Bu, Dilihat dari bentuknya, ini pasti anak laki-laki. Bu, aku merasa mual setiap kali mencium bau amis sekarang. Bisakah Ibu mencicipinya sedikit untukku? Oh, baiklah. Enak. Tunggu, Ibu kenapa? Jiao Jiao. Ibu Panggil Guyun. Guyun. Dokter bilang ini keracunan makanan. Ibu harus dirawat inap untuk observasi dan pengobatan lebih lanjut ya. Sebenarnya ibu salah makan apa? Sampai jadi seperti ini. Tadi Ibu makan sup ayam yang dibuatkan Luna untukku. Bibi, bagaimana keadaan ibu? Anda baik-baik saja? Dasar wanita kejam. Apa yang kamu masukkan ke dalam sup ayam itu? Kamu ingin mencelakai cucuku. Bibi, apa yang ibu bicarakan? Jangan menuduhku seperti itu. Kamu masih saja mengelak. Guyun, tampar dia untukku. Aku berniat baik datang menjenguk. Kenapa ibu tega menuduhku? Tahu begini aku tidak akan datang. Sudah aku bilang tutup mulutmu. Kenapa kamu juga membentakku? Sekarang juga kamu. Segera pergi dari sini. Pergi. Ibu tidak apa-apa. Guyun, kenapa kamu membentakku hari ini? Jika aku tidak membentakmu, apakah ibuku akan melepaskanmu? Sudah jelas wanita tak tahu malu bernama Lin Mengjiao itu menjebakku. Kamu harus membelaku. Aku tahu. Cepat ceraikan dia. Di rumah ini hanya boleh ada aku atau dia. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Ibuku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Begini saja. Di sini ada $1 juta. Ambil kopormu dan segera pergi. Apa maksudmu? Sekarang aku sadar. Sejak Lin Mengjiao mengandung, kamu mengurungkan niat untuk menceraikannya kan? Kamu hanya ingin mengusirku, lalu hidup bahagia bersamanya? Ibuku sekarang sedang sangat marah. Nanti kalau amarahnya sudah reda, aku akan menjemputmu kembali. Oke? Kamu pikir aku anak kecil? Aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap di sini. Aku ingin menikah denganmu. Aku sudah mengatakannya dengan jelas. Terserah mau dengar atau tidak. Kalau kamu mengusirku, aku akan menyebarkan video kita ke internet, biar semua orang tahu. Apa kamu tidak tahu kalau berbuat begitu, kamu akan menghancurkan reputasiku dan membuatku kehilangan segalanya. Apa untungnya bagimu? Apa gunanya? Hah? Aku mencintaimu karena dirimu, bukan karena uangmu. Hahaha. Kata-katamu itu terdengar sangat menjijikkan bagiku. Ambil barang-barangmu dan pergi dari sini. Guyun, aku mohon jangan usir aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Kamu mau melakukan apapun yang aku minta. Kalau aku minta kamu menghilang selamanya, bagaimana? Hei, apa yang kamu lakukan? Ada apa sayang? Istriku, jangan ikut campur urusan ini. Dia harus pergi hari ini. Nana kan tidak sengaja. Ampuni dia kali ini saja. Nana, aku ingin bertanya satu hal padamu. Kak Jiao, tanyalah. Apa kamu tahu aturan utama menjadi seekor anjing? Patuh. Dan tidak sembarangan menggigit orang. Jawaban yang benar. Ayo, tersenyumlah. Lalu menggonggonglah. Guk. Guk. Benar-benar anjing yang penurut
Sayang, biarkan dia tetap di sini. Videonya sangat menarik. Sepertinya demi menyenangkan laki-laki, kamu berusaha sangat keras ya. Kamu pasti hanya sedang pura-pura tenang, padahal dalam hati sangat ingin menghabisiku kan? Tentu saja tidak. Sebaliknya, menurutku kamu sangat menyedihkan. Mengandalkan status orang ketiga untuk naik tingkat. Seberapa rendahkah dirimu? Setiap sudut di rumahmu, aku dan Guyun sudah bermesraan di sana, termasuk di atas tempat tidurmu. Aku tahu ada rambutmu di bantal milikku, dan juga aroma parfummu. Karena kamu sudah tahu segalanya, kenapa kamu tidak bercerai saja dari Guyun? Jika aku bercerai darinya, apakah dia lantas bisa bersamamu? Pasti. Laki-laki itu semua adalah makhluk yang berpikir dengan nafsu. Jika kamu bersikeras menganggap nafsu ini sebagai cinta, maka bisa dikatakan kamu terlalu bodoh dan naif. Cinta Guyun kepadaku tidak akan pernah bisa kamu pahami. Sudah cukup bicaranya, pikirkan baik-baik tindakanmu selanjutnya. Akan kubuktikan padamu bahwa Guyun sangat mencintaiku. Kamu terlalu sombong. Cantik, suasana hatimu sedang buruk. Tentu saja, ini semua karena perbuatan kalian laki-laki jahat. Untuk membuktikan kalau aku bukan laki-laki jahat, aku mengundangmu dengan tulus untuk mengobrol di hotel. Boleh juga. Kamu adalah pria dengan gaya kencan paling langsung yang pernah kutemui. Dan kamu juga wanita yang paling cepat terpikat yang pernah kutemui. Aku ingin bermain di dalam mobil. Aku orangnya sangat bersih, tidak suka melakukannya di dalam mobil. Lalu kamu ingin pergi kemana? Hotel Kaisheng kamar 101, aku sudah memesan kamarnya. Sayang, aku pergi lari malam dulu ya. Pergilah. Baiklah. Kalau begitu, aku akan segera kembali. Aku suka sedikit permainan kasar. Malam ini aku ingin sesuatu yang lebih menantang. Tenang saja, aku sudah minum obatnya lebih dulu. Kalian berdua pasangan tidak tahu malu. Menganggapku tidak ada, ya? Bukankah kalian juga sama? Kamu sudah punya istri, tapi masih saja berselingkuh di luar. Ikut aku pulang. Fang Kai, apakah ada gunanya kamu melakukan ini? Aku ingin kamu melihat wajah asli pria ini. Aku sudah lama melihatnya. Tapi aku tidak ingin melihatmu menderita terus seperti ini. Aku tidak menderita sama sekali. Aku tidak punya penyesalan lagi terhadap hubungan ini. Kak Jiao, kenapa kamu berubah menjadi orang seperti ini? Kamu tidak seperti ini dulu. Orang yang pernah menyakitiku, akan kubuat dia membayar harganya sedikit demi sedikit. Ibu, apa hari ini sudah merasa lebih baik? Ya, Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Cobalah jawab telepon itu. iya. Presiden Gu, kantor pajak memberikan denda yang sangat besar kepada perusahaan dan menuduh kita terlibat penggelapan pajak. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya? Tidak ada jalan lain. Jika denda tidak dibayar, kamu akan dipenjara. Baiklah, aku mengerti sekarang. Istriku, ibu, perusahaan ada urusan mendesak. Aku harus segera ke sana. Pergilah, biar aku yang menjaga ibu. Tapi, kamu sedang hamil sekarang, sayang. Bagaimana kalau aku minta Nana untuk datang kemari? Aduh, ibu masih sedang marah. Untuk apa kamu memintanya datang? Kamu tangani dulu pekerjaanmu, biar aku yang mengurus ibu di sini. Kalau begitu, istriku, terima kasih sudah repot-repot. Tidak apa-apa. Setelah membayar denda, berapa sisa uang kita? Sudah tidak ada uang lagi. Gaji bulan depan saja belum dibayarkan. Ditambah lagi para pemasok terus menagih pembayaran. Baiklah, kamu pergilah.
Presiden Gu, ada seseorang yang mencari Anda di luar. Penagih utang ya? Katakan saja saya tidak ada. Bukan Pak, dia adalah pelanggan. Pak Lee, saya sangat ingin mengambil bisnis ini. Tapi, jangka waktu pengerjaannya terlalu singkat. Dan saya juga harus menandatangani tanggung jawab pribadi yang tak terbatas. Saya benar-benar tidak bisa menandatanganinya. Tidak apa-apa kalau begitu, Presiden Gu. Saya juga direkomendasikan oleh orang lain. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, maka kita bisa bekerja sama di lain waktu. Tunggu Pak Lee. Saya tanda tangan. Baiklah, Presiden Gu. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Pesanan sebesar ini? Dari mana ada uang untuk membayar bahan baku? Lalu, apakah pihak bank bisa memberikan pinjaman 1 kali lagi? Tidak bisa lagi. Kalau begitu, coba bicara pada pemasok, bilang, minta mereka memberikan pinjaman bahan baku lagi kepada kita. Pembayaran barang yang kemarin saja belum lunas. Pemasok sudah bilang, jika kali ini tetap tidak bayar, mereka akan datang untuk menagih hutang. Kalau begitu, beritahu istriku tentang situasi ini. Teleponlah dia. Baik. Ada apa suamiku? Perusahaan hampir bangkrut. Aku telah mengecewakanmu. Aku sudah dengar dari Yiyi, kantor pajak mendenda perusahaan dalam jumlah besar, dan membukukan semua aset. Perusahaan itu adalah hasil jerih payahmu. Aku ingat saat baru didirikan dulu, kamu sepenuh hati membantu kami menarik investor, melakukan promosi, tapi sekarang malah harus bangkrut. Jika butuh bantuan, katakan saja. Sayang, aku menandatangani kontrak besar pagi ini. Selama kita bisa menyelesaikannya, perusahaan akan langsung berjalan dengan lancar kembali. Tapi sekarang tidak ada bank yang bersedia memberikan pinjaman kepada kita. Berapa kekurangan dana yang dibutuhkan? Untuk tenaga kerja ditambah material kira-kira 380 juta dolar. Sebanyak itu? Aku juga tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang. Bagaimana kalau besok aku tanya pada PP? Boleh saja. Aku ingat. Dia adalah sahabat baikmu, seorang wanita yang cukup kaya. Aku juga tidak tahu apakah dia mau membantu kita atau tidak. Tapi tenang saja, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantumu melewati masa sulit ini. Demi anak yang ada dalam kandunganku ini. Sayang, kamu sungguh baik. Jiao Jiao sudah bicara padaku. Dia ingin meminjam 200 juta dolar dariku. Ini bukan jumlah yang sedikit loh. 200 juta dolar bagi presiden yang hanyalah masalah sepele, kan? Jangan terburu-buru menjilat. Aku setuju meminjamkannya padamu, tapi bukan aku yang meminjamkan, melainkan Brother Long. Halo Brother Long. Begini, apakah ada syarat tambahan lainnya untuk pinjaman ini? Berapa lama Anda ingin meminjam? Kira-kira sekitar 3 bulan. 200 juta dolar, tanpa jaminan aset, kami tidak bisa memberikan pinjaman murni berbasis kepercayaan. Perusahaan saya saat ini sedang dibekukan. Sekarang saya benar-benar tidak memiliki aset apapun yang bisa saya jaminkan kepada Anda. Tanpa ada barang yang bisa dijaminkan, Anda berani meminjam uang padaku? Apa Anda sedang bercanda dengan saya? Hei, jangan terburu-buru. Sudahlah, pinjamkan saja padanya. Saya yang akan menjadi penjaminnya. Jika dia bangkrut, Jiao juga akan ikut menderita. Baiklah, Mr. Pei. Karena Anda sudah bicara, saya harus menghargai itu. Tapi, marganya Gu, aku beritahu kamu, bunga harus dibayar setiap bulan, dan dalam 3 bulan pokok beserta bunganya harus dilunasi. Jika tidak, kamu tahu sendiri risikonya. Sudahlah, jangan menakut-nakutinya lagi. Ya, Anda tenang saja Brother Long. Pasti akan saya lalui. Pasti akan saya lalui. Pak Lee, aku bersulang untukmu. Aku menjamin barang pesanan kali ini akan diantarkan tepat waktu. Baiklah. Kak Jiao, saya ingin bersulang untuk Anda. Dulu saya sering melihat Anda di televisi, dan hari ini akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan sang bintang. Mari bersulang. Hari ini badanku kurang sehat. Aku minum teh saja sebagai ganti alkohol. Sayang,
Aku ke toilet sebentar ya. Presiden Gu sungguh beruntung bisa menikahi seorang istri bintang terkenal. Anda terlalu memuji. Begini, aku akan bersulang 1 gelas lagi. Semua rasa hormatku ada di dalam minuman ini. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Mohon maaf semuanya. Saya ada urusan dan harus izin pergi sebentar. Aku sedang membicarakan urusan penting. Kenapa kamu datang ke sini? Hari ini ulang tahunku. Kamu harus menemaniku. Baiklah kalau begitu. Kamu pulang duluan. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali menemanimu. Ya sudah. Tapi cepatlah pulang. Baiklah. Aku pergi dulu. Maaf semuanya. Telah membuat kalian menunggu lama. Presiden Gu, tidak sangka Anda ternyata pria populer ya. Apakah kekasih simpananmu baru saja mengamuk? Aduh. Saya jadi merasa malu di depan Pak Li. Wah. Cepat sekali kamu pergi. Tidak masuk untuk menyapa sebentar? Guyun, dia masih sibuk menjamu tamu. Dia menyuruhku pulang dan menunggunya. Aduh. Oh, iya, bukankah hari ini hari ulang tahunmu? Aduh, lihatlah pikiranku ini. Aku sampai lupa membelikanmu hadiah. Aku menghargai niat baikmu. Acara resmi seperti ini tidak cocok untuk membawa wanita simpanan. Apakah Guyun menyuruhmu untuk pulang dan menunggunya? Jangan khawatir, aku sudah memesan kamar hotel. Lagi pula, karena kamu ada di rumah, itu tidak nyaman bagi kami. Luna, dari mana asal rasa percayamu itu? Aku punya uang, nama, dan status sosial. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku? Lalu kenapa? Bukankah Guyun tetap mencari aku? Dia bahkan memberitahuku bahwa kemampuanmu diranjang sangat buruk. Dan dia tidak merasa apa-apa saat bersamamu. Menjadi orang ketiga saja merasa bangga? Apa kamu pikir Guyun hanya punya satu wanita sepertimu saja? Masih banyak lagi wanita di luar sana. Aku tidak percaya. Jangan coba-coba memprovokasi hubunganku dengan Guyun. Pikirkan baik-baik masa depanmu. Permisi. Istriku, perusahaan kita terselamatkan. Kamu benar-benar pendukung terkuatku. Suamiku, kita adalah pasangan suami istri. Jangan merasa sungkan begitu. Hanya di tempat Lin Mengjiao berada, disitulah letak rumah bagi Guyun. Sayang, aku ingin tanya sesuatu, dan kamu harus jujur padaku. Tanyakan saja. Jika aku berbohong, biarlah petir menyambarku. Udah berapa lama kamu bersama Luna? Aduh, kenapa pertanyaan ini lagi? Aku dan dia tidak ada apa-apa. Dia sudah menceritakan semuanya padaku. Kalian berdua sudah lama bersama. Termasuk detail perselingkuhan kalian, dia menceritakan semuanya. Bukan begitu. Bukankah dia sudah gila? Asalkan kamu jujur padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Istriku, mana mungkin aku punya hubungan dengan seorang pelayan? Semua yang dikatakannya itu murni omong kosong. Istriku, jangan pernah mempercayainya. Dia juga bilang padaku bahwa kamu akan menceraikanku demi dia dan akan menikahinya. Aku akui dia memang pernah mencariku, tapi saat itu juga langsung aku tolak. Istriku, dengarkan aku. Wanita sampah seperti dia, bahkan jika sekarang dia berdiri tak tahu malu di depanku, aku tidak akan meliriknya sedikit pun. Sayang, aku mempercayaimu. Istriku, kamu tahu, kamu telah memenuhi semua fantasiku tentang wanita. Jadi, jangan pernah meragukanku. Guyun, kamu penipu? Guyun, aku hamil. Benarkah? Itu kabar bagus. Berita yang sangat bagus. Sayang, aku ingin sebuah mobil. Oh, tentu saja boleh. Tapi masalahnya, tentang kehamilan ini, jangan diumbar dulu ya. Ada yang ingin saya bicarakan? Saya sedang hamil. Ini anak Guyun. Oh, Sekarang, akhirnya aku punya hak resmi untuk bersama dengan Guyun. Nana, kamu jangan membesar-besarkan masalah ini dulu. Guyun dan Jiao Jiao belum bercerai. Itu masalah keluarga Anda.
Demi anak di dalam kandungan saya ini, saya harus mendapatkan status yang jelas. Situasi sekarang sudah tidak sama lagi seperti dulu. Sekalipun diberi status, dia tetap anak di luar nikah. Anak di luar nikah? Jadi kalian menganggap anak di dalam perutku ini sebagai anak haram, begitu? Bukan begitu maksudku. Bu, apa ibu sudah merasa lebih baik? Sudah mendingan. Jangan hiraukan dia. Duduklah. Apa kamu sudah gila? Bagaimana? Apa kamu langsung ketakutan? Takut aku benar-benar akan menghabisimu? Aku peringatkan kamu, jangan keterlaluan. Lin Mengjiao, biar ku beritahu satu hal. Aku hamil. Kalau begitu selamat ya. Karena mengandung anak haram. Langkah selanjutnya, Guyun akan menceraikanmu. Kemungkinan terburuknya, aku bisa mendapatkan setengah dari asetmu. Setelah sekian lama menjadi simpanan, akhirnya usahaku membuahkan hasil juga. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah mantan kekasih Guyun. Dia putus denganku setelah mengenalmu. Sebagai kompensasi untukku, dia menyuruhku bekerja sebagai pelayan di rumah kalian. Transisi yang sangat mulus ya. Lihat, ini mobil baru yang dia belikan untukku. Lebih bagus daripada milikmu. Jangan senang dulu. Pada akhirnya dia akan menikahiku. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Brother Long, bisakah Anda memberikan kelonggaran selama setengah bulan? Saya akan melunasi uangnya secepat mungkin. Kamu punya uang untuk membelikan mobil simpananmu, tapi tidak punya uang untuk membayarku? Kamu pikir aku orang bodoh? Brother Long, tolong beri sedikit waktu lagi. Besok. Besok harus sudah lunas. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Dengar tidak? Suamiku, ada apa sih? Cepat kamu pulang sekarang. Baik. Sayang, baru sebentar tidak bertemu. Apa kamu sudah rindu padaku? Masalah aku membelikanmu mobil ini, siapa saja yang sudah kamu beritahu? Aku tidak bilang kepada siapapun kok. Tidak bilang kepada siapapun. Lalu kenapa semua penagih hutangku bisa tahu? Sini kunci mobilnya. Cepat. Aduh, apa kamu tidak tenang kalau tidak pamer? Hah? Mobil ini akan kujadikan jaminan hutang. Sayang, aku mohon padamu, aku salah. Jangan jadikan mobil itu sebagai jaminan. Aku janji tidak akan pamer lagi nanti. Pergi sana. Suamiku, aku mohon, jangan pergi. Jangan ambil mobilku. Aku baru mengendarainya 1 hari saja. Jangan gunakan itu untuk bayar hutang. Mas, sayang, Guyun, 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 jangan bawa pergi mobilnya. Aku baru mengendarainya 1 hari loh. Guyun, kamu ini orang jahat. Apa semua ini rencanamu? Apa kamu berniat mencelakai bayi di kandunganku? Aku akan buat perhitungan denganmu. Apa kamu pikir karena kamu sedang hamil, kamu bisa sederajat denganku? Dulu aku tidak memukulmu, bukan karena aku takut padamu, melainkan karena menurutku kamu tidak pantas kuladeni. Wanita sampah, kamu sudah melewati batas. Aku akan menceritakan kejadian kamu memukulku ini kepada Guyun. Percaya atau tidak, dia justru akan memukulmu sekali lagi. Sayang, Lin Mengjiao, dia memukulku. Dia juga menendang perutku. Dia ingin membuang bayi kita ini. Kamu memang pantas mendapatkannya. Guyun, sekarang aku menyadari, ternyata selama ini kamu telah membohongiku. Kamu sama sekali tidak berencana untuk menceraikannya, kan? Dia yang memegang semua aset perusahaan. Mana mungkin aku bisa menceraikannya sekarang? Kamu itu hanyalah pria parasit. Apa katamu? Kukatakan kamu hanyalah pria parah. Luna, dengar baik-baik. Lebih baik kamu bersikap sopan sedikit. Jika tidak, aku akan membawamu ke rumah sakit dan membuang bayi itu. Guyun,
Kamu benar-benar bajingan. Hahaha. Benar. Aku memang bajingan. Pada akhirnya, kita berdua memang bukan orang baik-baik. Jadi kenapa kita berdua sama saja? Apa yang kamu lakukan? Siapa kamu? Dasar selingkuhan tidak tahu malu. Rasakan akibatnya karena menggoda suamiku. Kamulah yang selingkuhan. Dasar wanita kejam. Kamu itu selingkuhan. Kamu sakit jiwa, ya? Aku akan menghabisimu. Atas dasar apa kamu menyentuh suamiku? Rasakan akibatnya karena menggoda suamiku. Berani menggoda suamiku. Tiga-tiganya menggoda suamiku. Dia itu suamiku. Guyun adalah milikku. Ada apa ini? Apa kalian tidak bekerja? Aku memang berniat memukulmu. Kamulah yang selingkuhan. Justru kamu yang selingkuhan. Dia itu suamiku. Guyun, apa benar kamu punya hubungan dengan wanita sampah ini? Jangan menanyakan hal yang tidak perlu. Jika tidak menjawab, berarti kamu mengakuinya, kan? Dasar wanita rendah ini. Langsung memukulku tanpa bicara, kamu harus memberiku penjelasan. Penjelasan apa lagi? Kalian berdua sama-sama selingkuhan. Jika berani, cari saja penjelasan dari Lin Mengjiao. Guyun, kamu benar-benar pria brengsek. Selesaikan sendiri masalah kekacauan ini. Aku berhenti. Kalian berdua adalah pasangan yang menjijikkan. Siapa yang kamu sebut pasangan menjijikkan? Aku bilang kamu itu menjijikkan. Jika hebat, jangan pernah datang memohon padaku. Kamu puas sekarang? Kamu mencari selingkuhan dan masih berani bicara seperti itu? Luna, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan buat masalah lagi untukku. Segera angkat kaki dan pulang ke rumah. Sayang, aku salah. Kapan kamu akan kembali? Aku merindukanmu. Apa kamu buta? Bagaimana caramu menyetir sih? Bu, Anda mengemudi melawan arah. Tahu? Cepat pindahkan mobilnya sekarang. Lihat gayamu yang payah itu. Memangnya aku takut padamu? Siapa juga yang mau pindah? Wanita kasar. Siapa yang kamu maksud? Hei, kenapa Anda memukul orang? Aku memang ingin memukulmu. Keluar sekarang. Hei, apa yang ingin Anda lakukan? Memang kamu yang pantas dipukul. Mau apa? Sudah kubilang kamu jangan sombong dulu ya. Tunggu saja surat panggilan pengacara dariku. Suamiku adalah pengusaha ternama di kota ini. Guyun, apa aku harus takut padamu? Guyun dari Yunmeng Group. Tentu saja. Tunggu saja pembalasanku. Luna, berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Sayang, kamu datang di saat yang tepat. Tua bangka ini mencoba menggoda aku. Kamu masih berani memutarbalikkan fakta. Di ponselku ada bukti atas semua perbuatanmu. Pak Li, Anda baik-baik saja? Siapa wanita ini? Dia klienku, kakak ipar. Kakak ipar? Menurutku dia ini simpanan yang kamu pelihara. Dasar wanita tak tahu malu, beraninya kamu merebut suamiku. Apa yang akan kamu lakukan? Luna, belum cukupkah kamu membuat keributan? Guyun, kamu berani sekali. Bukan hanya simpananmu yang memukulku, tapi dia juga memukul istriku. Pak Li, mohon kemurahan hati Anda. Dia memang belum dewasa. Bisa tolong berikan saya kesempatan untuk menjelaskannya? Guyun, sekarang kamu pukul dia. Pukul sampai aku merasa puas. Pergi kamu. Guyun, kuberitahu padamu. Jika sampai ada sedikit masalah pada barangan ini, aku akan mencarimu untuk membuat perhitungan. Pak Li, Anda jangan khawatir. Barang-barang itu tidak akan ada masalah sedikit pun. Mengenai kejadian hari ini, lain hari saya akan datang sendiri untuk meminta maaf. Guyun, aku bersalah. Aku tidak tahu kalau dia adalah klienmu. Tutup mulutmu. Guyun, aku salah. Lain kali aku tidak berani lagi. Mari kita putus saja. Aku sudah muak denganmu. Apa katamu? Ku bilang mari kita putus saja. Aku sudah cukup sabar menghadapimu. Apa kau tidak dengar? Sekarang, detik ini juga, segera pergi dari hadapanku. Apa kau ingin mengusirku, lalu hidup bahagia dengan istrimu? Biar ku beritahu ya, jangan harap itu akan terjadi. Kenapa kamu bisa jadi wanita yang begitu hina? Kau tahu tidak, sikapmu ini membuatku merasa semakin jijik. Wanita sampah. Pasti ini ulahmu lagi, wanita tak tahu malu.
Benar, itu aku. Salahmu sendiri tidak memakai otakmu. Lin Mengjiao, biar ku beritahu ya, ingin membuatku meninggalkan Guyun, itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak peduli. Lagi pula pada akhirnya bukan aku yang dicampakkan. Lin Mengjiao, aku tidak menyangka kalau kamu adalah wanita yang sangat kejam. Aku adalah seorang bintang. Untuk bisa mencapai posisiku saat ini, tentu aku punya banyak cara. Kalau kau tidak pergi juga bagus, aku akan bermain-main denganmu secara perlahan. Kita lihat saja nanti siapa yang menang. Lebih baik pikirkan anak dalam kandunganmu itu. Jika dia lahir, aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup tenang. Aku sungguh menyesal. Sudah membuatmu kehilangan pekerjaan kali ini. Tidak apa-apa, Kak Jiao. Lagi pula aku sudah tidak ingin bekerja di sana. Ambillah kartu ini. Ini sebagai bentuk kompensasi untukmu. Mana mungkin aku bisa menerimanya? Oh, aku sudah mengembalikan semua uang sebelumnya kepada para pemasok, jadi mereka tidak akan bisa menggunakannya, walau sepeser pun, untuk membeli bahan baku. Oh, benar juga. Pekerjaan pun belum sempat dimulai. Kerja bagus? Jika Kak Jiao tidak butuh apa-apa lagi, aku pamit dulu. Pergilah. Kenapa tidak ada uang lagi di akun perusahaan? Kemana saja kamu habiskan uangnya? Karena para pemasok sebelumnya terus menagih, jadi aku sudah mentransfer semua uangnya kepada mereka. Beraninya kamu mengkhianatiku? Tiga bulan sudah berlalu, kapan kamu akan membayar utangmu? Setelah proyek ini selesai, aku pasti akan mengembalikan uangnya beserta seluruh bunganya. 3 hari tetaplah 3 hari. Jika dalam 3 hari utangnya belum dibayar, aku akan membuat perhitungan denganmu. Istriku, ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa ini soal pinjaman itu? Mengenai uang pinjaman itu, aku sudah memakainya untuk menutupi masalah keuangan di perusahaan. Sekarang Brother Long terus mengejarku untuk menagih. Aku tidak punya uang tambahan sekarang. Semua yang aku miliki sudah kuberikan padamu. Bagaimana jika kamu berdiskusi dulu dengan Pepe? Minta Brother Long untuk memberikan jangka waktu pinjaman. Pekerjaan di tempat Pak Li sedang berjalan. Begitu uangnya cair, semua masalah akan teratasi. Brother Long itu orang yang berbahaya. Kata-kata Pepe belum tentu didengar. Bagaimana kalau begini? Aku akan menjaminkan rumah ini untuk membantumu sedikit. Jangan. Rumah ini peninggalan orang tuamu. Tidak boleh diganggu-gugat. Kamu suamiku, siapa lagi yang akan membantumu kalau bukan aku? Sayang, aku benar-benar merasa bersalah padamu. Tenanglah sayang, aku di sini bersamamu. Ambil kartu ini, di dalamnya ada $1 juta. Anggap saja sebagai uang perpisahan kita. Aku tidak mau putus. Masalah ini bukan kamu yang menentukan. Guyun, apa kamu masih punya hati nurani? Aku sedang mengandung anakmu, setelah puas bermain denganku, kamu ingin mengusir kami berdua begitu saja? Jangan banyak bicara lagi. Ambil uangnya dan pergi sana. Aku tidak mau uang harammu. Lalu apa maumu? Aku mau menikah denganmu. Ingin menikah denganku? Boleh saja. Pergi dan habisi Lin Mengjiao untukku, setelah itu baru aku akan menikahimu. Ingat ya ucapanmu itu. Ya, aku sungguh-sungguh. Aku akan pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan? Mau menyakiti istriku? Ya. Kamu benar-benar wanita gila. Sekarang aku baru sadar. Bukan saja kamu wanita hina, tapi kamu juga bodoh. Kuberi kamu 2 pilihan. Ambil uang ini lalu pergi, atau pergi ke rumah sakit untuk membuang bayi itu, dan tetaplah menjadi wanita simpananmu. Kamu mengerti? Aku tidak akan membuang bayi ini. Kalau begitu aku akan menghabisimu. Kak Jiao, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Kuberi waktu 5 menit. Cepat katakan maumu. Maafkan aku. Nana, kamu agak tidak biasa hari ini. Kak Jiao, mencari orang untuk memotret foto tak senonohmu, akulah yang melakukannya. Di dalam supmu, yang menaruh obat peluntur bayi, itu juga perbuatanku. Aku tahu. Aku tulus ingin meminta maaf padamu. Aku tahu, seharusnya aku tidak merusak keluarga orang lain. Sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan?
Aku berniat meninggalkan rumah ini dan tidak akan mengganggu Guyun lagi. Kalian berdua hiduplah dengan bahagia. Apa kamu serius? Kak Jiao, aku hanya cemburu karena kamu kaya dan punya latar belakang yang kuat. Pikirku, jika tidak ada aku, kamu dan Guyun pasti akan hidup sangat bahagia. Sudahlah Nana, jangan menangis lagi. Sesama wanita, mengapa harus saling mempersulit? Baguslah kalau kamu sudah sadar. Kak Jiao, cukup katakan satu kata saja, maka aku akan segera membuang bayi ini. Cukup Nana, jangan bicara omong kosong lagi. Kak Jiao, aku sudah membuatkan camilan malam untukmu. Aku benar-benar terlalu lugu. Apa kamu ingin membalas dendam padaku? Aku sekarang sedang mengandung. Aku harus membuat perhitungan denganmu sampai akhir. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Berhentilah sekarang. Kalau begitu, aku akan terus menghantuimu. Hari ini aku memberimu pecahan kaca. Besok aku akan memberimu racun. Lalu lusa, aku akan menyiramkan air keras padamu. Apa maumu sebenarnya? Di meja ini ada 2 gelas air. Salah satunya ada obat untuk membuang bayi. Kita masing-masing minum segelas. Kita lihat siapa di antara anak kita yang bernasib kuat. Aku tidak akan mengikuti kegilaanmu ini. Jika kamu terus seperti ini, aku akan melapor polisi. Aku sudah berani mempertaruhkan nyawa anakku bersamamu. Apa menurutmu aku akan merasa takut padamu? Apakah kalau hari ini aku tidak memilih, kamu tidak akan berhenti? Baiklah, aku punya satu syarat. Siapapun yang meminum gelas berisi obat tersebut, apapun yang terjadi, harus pergi dari rumah ini. Kedua gelas ini berisi obat untuk membuang bayi. Aku ingin membuat keturunan Guyun terputus. Aku akan memastikan dia tidak mendapatkan siapapun. Aku sama sekali tidak sedang hamil. Kamu sudah kalah, sekarang enyahlah. Apa? Pabrik sama sekali belum mulai beroperasi. Lalu kemana perginya uang itu? Uangnya tidak saya bayarkan. Saya memberikannya kepada pemasok yang memiliki piutang sebelumnya. Wanita kejam. Beraninya kamu menjebakku? Pemasok itu adalah kenalanku. Dia selalu menagih hutang padaku. Aku juga tidak punya pilihan lain. Kamu ada di mana sekarang? Kamu ada di mana sekarang? Presiden Gu, Anda sudah menunda ini selama 1 minggu. Kapan barangnya akan dikirim? Pak Li, mengenai pihak pabrik, mereka sedang mengejar produksi sekarang. Begini saja, berikan saya sedikit waktu. Saya akan mendesak mereka, agar barang segera dikirim. Ya. Berhenti bersandiwara. Pabriknya bahkan tidak beroperasi sama sekali. Akuntan Anda sudah menceritakan semuanya kepada saya. Tunggulah sampai Anda harus membayar ganti rugi. Kak Li, Pak Li, sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana kalau Anda mengasihani saya? Kamu berakhir seperti ini memang sudah selayaknya. Presiden Gu, kapan kamu akan melunasi utangmu? Brother Long, perusahaannya sudah bangkrut. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Kalau mau uang, mintalah pada istriku. Ini adalah sutradara Wang. Dia khusus memproduksi film dewasa. Halo, sutradara Wang. Istrimu bisa kamu perkenalkan kepadanya. Dengan begitu utangmu pada kami dianggap lunas. Lin Mengjiao adalah artis papan atas. Jika dia terjun ke dunia ini, pasti akan sangat laku keras.
Pergi ke mana saja, sayang? Kenapa baru pulang selarut ini? Kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Istriku, duduklah. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Perusahaan kita. Perusahaan kita sudah hancur. Kita tidak punya apa-apa lagi sekarang. Apa maksudmu? Akuntan sialan itu telah menggelapkan dana perusahaan. Proyek baru tidak kunjung dimulai. Sekarang Pak Lee itu dan Brother Long itu terus-menerus mendesakku. Menggelapkan dana? Kita bisa menuntutnya ke hukum. Menuntut? Bagaimana bisa menuntutnya? Dia menggunakan uang itu untuk menutupi hutang perusahaan lainnya. Kita sudah kehilangan segalanya. Lalu apakah rumah kita juga akan disita? Rumah kita juga sudah tidak ada lagi. Tidak apa-apa, sayang. Paling buruk kita hanya perlu mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari awal? Istriku. Setidaknya saat ini kamu adalah seorang bintang. Benar, kan? Bagaimana kalau begini? Kamu ambil peran di film dewasa saja. Mumpung kamu masih populer, kita pasti bisa menghasilkan banyak uang dari sana. Apa yang kamu bicarakan? Istriku, dengarkan aku. Cara ini pasti akan berhasil. Kamu sudah gila ya? Kamu menyuruhku bermain film sampah seperti itu? Aku ini sedang memberitahumu, bukan sedang meminta persetujuanmu. Orangnya sudah ada di sini. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Siapapun yang berani menyentuhku, maka aku akan buat perhitungan dengannya. Kalian salah tangkap. Tangkap yang ini. Maafkan saya. Kemari sebentar. Guyun, kamu benar-benar orang yang sangat rendah. Lepaskan aku. Bukannya kalian bilang, cukup hanya dengan mengambil gambar tak senonoh saja. Brother Long, lepaskan dia. Setelah mempermainkanku, kamu membiarkan selingkuhanmu memukulku. Dasar kau sampah. Membawa mantan kekasih kembali untuk menjadi pembantu? Hanya kamu saja yang sanggup melakukannya? Sudah kubilang jangan bermain api jika tak ingin terbakar. Bagus ya. Ternyata kalian semua bekerja sama untuk menjebakku. Aku sudah memasang kamera pengawas di kantor dan di rumah. Setiap gerak-gerikmu, semuanya aku ketahui dengan jelas. Memasang pengawas di rumah sendiri? Kamu sungguh picik. Lin Mengjiao, apa sebenarnya keuntungan yang kamu dapatkan dengan melakukan ini? Apa kamu mau begitu anak itu lahir? Dia tidak memiliki seorang ayah? Aku sama sekali tidak pernah hamil. Lin Mengjiao, kamu benar-benar orang yang sangat kejam. Jiao Jiao, jangan banyak bicara dengannya. Langsung saja lapor polisi dan kirim dia ke penjara. Lepaskan dia. Biarkan dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Jiao Jiao, kamu terlalu mempermudah urusannya. Suruh dia pergi. Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Langsung diusir keluar rumah begitu saja. Maukah kamu bicara pada Jiao Jiao dan memohon padanya? Demi cucu tertuaku ini. Bu, dia tidak hamil. Lalu bagaimana dengan Nana? Nana juga tidak bisa dihubungi lagi. Apa? Guyun? Dosa apa yang sudah kamu perbuat ini? Aku sudah kehilangan kedua cucuku. Ibu, pergilah ke stasiun dulu. Ada hal yang harus aku urus sekarang. Bicaralah pada Jiao Jiao dan memohon padanya. Ibu tidak ingin pulang ke kampung halaman. Jiao Jiao, setelah melewati banyak hal, apa rencanamu ke depannya? Aku berencana pergi ke luar negeri untuk berwisata sejenak. Untuk menjernihkan pikiranku. Kalau begitu biarkan aku menemanimu. Pangkai, kita berdua adalah teman sekelas. Aku juga tahu kamu menyukaiku, tapi kita tidak cocok. Jangan bicara begitu tegas. Kita bisa memulainya sebagai teman. Benar sekali, berikan dia kesempatan. Bagaimana kalau dia ternyata pria tidak benar? Jika dia pria tidak benar, aku yang pertama tidak akan memaafkannya. Lin Mengjiao. Jangan coba-coba membohongiku. Kamu itu hanyalah pria rendahan.
Aku rendahan? Licik? Tak tahu malu. Kita berdua tidak mungkin bisa kembali bersama lagi. Terlebih lagi, aku tidak sudi melihatmu lagi. Aku datang bukan untuk memohon padamu agar kembali bersama. Aku hanya tulus ingin meminta maaf kepadamu. Aku bersalah padamu. Aku tidak lagi mempercayai kata-katamu ini. Mungkin kamu sudah lupa. 3 Juli adalah hari saat aku melamarmu dulu. Kamu selalu meragukan apakah aku sebenarnya pernah mencintaimu atau tidak. Semua itu sudah tidak penting lagi. Ini sangat penting. Guyun, jangan. Bisakah kamu memaafkanku? Aku memaafkanmu. Kumohon jangan lakukan hal yang menyakiti dirimu sendiri lagi. Tidak akan. Guyun, Guyun. Navigasi ke rumah sakit terbaik di dekat sini. Guyun, sudah tidak ada harapan lagi bagi kita. Berhentilah melakukan hal bodoh. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar tulus mencintaimu. Lalu bagaimana dengan Luna? Aku tidak tahu. Istirahatlah dengan baik. Kamu ingin bersama Guyun? Aku akan mewujudkannya. Apa syarat tambahannya? Aku ingin memulai hidup baru. Syaratnya adalah jangan pernah menggangguku lagi. Aku hanya ingin bersama Guyun. Aku benar-benar tidak akan mengganggumu. Baju ini adalah pakaian kesukaan Guyun. Aku berikan ini untukmu. Pakailah ini. Dia sedang menunggumu di dalam kamar. Terima kasih Kak Jiao. Terima kasih telah mempersatukan kami. Pergilah. Ini adalah pakaianmu yang paling aku sukai. Apa pakaianku ini terlihat bagus? Tentu saja bagus. Istriku tercinta, terlihat cantik mengenakan apapun. Kita pasti akan selalu bersama, kan? Iya. Tetapi yang namanya manusia tidak ada yang bisa diandalkan. Lin Mengjiao, ternyata kamu. Kamulah yang membuatku bangkrut. Kamu membuatku tidak memiliki apa-apa. Kamu dan Luna itu sama. Kalian berdua adalah sampah. Aku tidak pernah sekalipun mencintaimu. Kalian berdua hanya wanita tak tahu malu. Hanya alat pelampiasanku saja. Senang sekali melihatmu sudah tiada. Kamu akan mendapatkan balasan yang kejam. Belum benar-benar tiada ya? Tunggu saja pembalasanku. Belum tiada? Masih hidup? Kenapa belum tiada? Kamu masih hidup juga? Guyun, apakah kamu sudah lupa? Aku sudah memasang kamera di rumah dan mobil. Setiap gerak-gerikmu sudah aku ketahui dengan sangat jelas. Aku sudah memberimu kesempatan. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Akan kuhabisi kau.
Nana, sekarang kalian berdua bisa bersama selamanya. Lin Mengjiao, kamu benar-benar picik. Menyuruh Luna memakai bajumu? Jika aku tidak melakukannya, apakah kamu akan terpancing? Dasar wanita licik. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Baguslah, aku tunggu balas dendammu. Kamu sengaja mencelakai orang, pilihannya hanyalah membusuk di penjara, atau menerima hukuman mati. Kamu akan sangat menderita nantinya. Setelah aku keluar nanti, aku akan terus mengejarmu. Ibumu masih berada di stasiun. Aku akan menemuinya sekarang juga. Lin Mengjiao, kamu akan menerima karmanya. Namaku Lin Mengjiao, dan ini adalah kisahku. Jika kamu juga bertemu pria brengsek, carilah kesempatan untuk menyingkirkannya